Arti atau makna ibu profesional bagi ayah. Ibu profesional sesuai dengan definisi profesional adalah orang yang ahli. Ahli di sini berarti bisa dikatakan orang yang bisa menempatkan sesuatu dan bisa membagi waktu dan dirinya secara adil dan bijaksana. Contoh konkretnya. Contoh konkretnya ibu profesional adalah dia bisa menempatkan mana dia posisi sebagai ibu, mana dia posisi sebagai istri. Berarti membagi waktu antara berbagi dengan suami dan tetap merawat anak secara proporsional, secara bagus. Dikatakan dia sudah profesional, indikatornya apa? Profesional itu tidak dapat dinilai tapi hanya bisa dirasakan. Rentang waktu belajar atau pelaksanaan dalam proses tujuan menjadi profesional bisa membagi waktu itu sampai kapan? Kalau untuk proses belajar itu tidak dapat ditentukan, tergantung adaptasi dan kesadaran masing-masing. Apa bedanya ibu profesional untuk orang-orang atau ibu-ibu yang bekerja di rumah full atau ranah domestik dengan yang dia juga bekerja di ranah publik? Apa perbedaan? Untuk ibu bekerja dengan ibu rumah tangga dalam artian ibu profesional tersebut. Kalau ibu profesional yang bekerja di ranah publik berarti dia bisa membagi waktunya sebagai sosialisasi di luar dan tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang punya kewajiban merawat anak dan suaminya. Kalau untuk yang full time di rumah? Kalau full time di rumah berarti bisa dikatakan waktu banyak tersosialisasi di rumah, berarti indikatornya adalah bisa merawat dan membagi waktu di rumah antara melayani suami dan mendidik anak secara full, artinya dari memperhatikan anak dari bangun sampai tidur lagi, tapi tidak melupakan untuk melayani suami baik secara fisik maupun mental. Kalau untuk dirinya sendiri, perlukah seorang ibu profesional yang full di rumah juga mempunyai waktu untuk dirinya sendiri supaya berkembang dan produktif? Oh, itu harus, karena kodratnya manusia adalah sosialisasi. Nah, salah satu kunci sosialisasi dan kunci untuk membuka diri adalah bercerita, berinteraksi dengan orang lain, karena dengan cerita orang lain itulah kita bisa dapat melihat ternyata di sekeliling kita masih banyak situasi dan kejadian yang mungkin kita tidak bisa mengetahui dan merasakannya. Kalau untuk dirinya sendiri, perlukah passion dari ibu profesional yang dia full ranah domestik menggali, mengembangkan, dan nantinya bisa produktif sesuai dengan passionnya? Kalau berbicara passion dengan ibu rumah tangga itu bisa dikatakan tidak dapat diindikatorkan secara jelas, karena ketika passionnya dia di luar rumah, terus ketika tiba-tiba dia di rumah full, berarti di situ ada kontra kegiatan. Nah, oleh karena itu terkait passion dan aktivitas rumah itu tidak dapat diindikatorkan secara jelas. Bolehkah seorang ibu yang full di ranah domestik mencari siapa dirinya, apa passionnya, lalu mengembangkannya dengan tidak melupakan keluarganya? Oh, jelas, itu seorang harus tidak boleh tenggelam dalam aktivitas dan rumah tangga, walaupun kodratnya sebagai ibu rumah tangga, tapi tidak boleh tenggelam dalam aktivitas sehari-hari. Apakah
Menurut ayah, seorang ibu yang full domestik seperti mama ini perlu mengenali diri dan perlu mencari passion yang bisa membangkitkan semangat serta kebahagiaan. Mungkin bisa dikatakan bukan passion ya, tetapi feel dan aktivitas lain yang bisa menjadi pendorong aktivitas di rumah. Apa yang masih menjadi PR mama selama ini dan apa yang harus dipelajari lebih dalam serta dilatih yang nantinya bisa dikatakan menjadi ibu profesional versi ayah? Kalau selama ini yang mama terapkan di rumah sebagai ibu rumah tangga, menurut ayah sudah sangat luar biasa, sudah profesional membagi waktu untuk mengurus suami dan mengurus anak-anak. Cuman saya lagi bahwa ibu rumah tangga tidak boleh tenggelam dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga harus melihat kembali kodratnya. Contoh yang paling gampang, dalam suatu kondisi pagi di mana ibu punya tanggung jawab lah untuk menyiapkan semuanya, apakah dia akan mengorbankan waktunya untuk kegiatan yang lain demi passionnya. Jadi terkait passion dan tanggung jawab rumah tangga itu bisa dikatakan tergantung prioritasnya. Kalau ayah lebih ke prioritaskan dahulu kebutuhan di rumah tangga, nanti baru waktu diatur jadwalnya, baru nanti bisa meluangkan waktu untuk passionnya. Artinya di sini harus melihat kondisi yang mana yang diutamakan. Berarti PR-nya prioritas. Lalu, apakah dengan pernyataan ayah tersebut ayah lebih setuju apabila pengerjaan atau mendalami belajar ilmu serta melatih yang sesuai dengan mamah bangetnya itu berarti setelah semua pekerjaan rumah tangga rampung atau selesai dan di saat semua anggota keluarga itu sudah istirahat? Mungkin kalau bisa dikatakan istirahat tidak setuju, tetapi kegiatan utama di rumah telah terselesaikan. Contoh, di saat waktu pagi beraktivitas berarti yang utama adalah menyiapkan semuanya beraktivitas. Kalau di saat waktunya beraktivitas kembali ya, jadi bisa menempatkan diri mengutamakan aktivitas utama di keluarga. Contoh, ketika di rumah masih banyak pekerjaan dan lain-lain, apa iya akan mengesampingkan pekerjaan rumah yang bisa dikatakan urgent demi kegiatan yang lain. Jadi prioritas itu tidak acuannya semuanya istirahat, tapi segala sesuatu yang utama di rumah telah terselesaikan. Oke, siap. Lalu bagaimana menurut ayah pandangan ayah tentang support system dari masing-masing anggota keluarga untuk sang mama tersebut? Support system di sini bisa dikatakan kan supportnya suami dan anak-anak. Nah, support itu akan terjadi apabila ada keterbukaan terkait apa yang akan dicapai dan kegiatan apa yang sedang dijalankan. Jadi bisa dikatakan di dalam keluarga itu support pasti ada dan akan selalu mendukung selama bahwa kegiatan itu jelas, terus ada keterbukaan kegiatan dan menjabarkan apa yang akan dicapai. Oke, bagaimana seharusnya perlakuan atau timbal balik feedback dari mama yang sudah mendapatkan support system, sudah mendapatkan support dari orang sekitarnya? Terkait feedback, kembali ke tadi bahwa namanya ibu profesional, feedbacknya adalah bisa membagi waktu mana yang prioritas di dalam keluarga, mana waktu untuk membagi mengembangkan aktivitasnya sosialnya. Terakhir, adakah kiat atau tip khusus bagi ibu-ibu, bunda-bunda atau mama di luar sana yang masih kesulitan untuk berkomunikasi dengan suaminya? Mungkin tipe seperti apakah atau bagaimanakah caranya supaya tidak
menimbulkan kesalahpahaman atau tidak menimbulkan kesenjangan dalam berdiskusi seperti ini contohnya? Ya, kuncinya adalah istri harus menjadi temannya suami. Ketika itu sudah terjalin, maka akan sendirinya akan terjalin komunikasi yang baik. Nah, kunci agar bisa menjadi teman itu adalah jangan membenci apa aktivitas yang disukai oleh masing-masing. Ketika si suami suka aktivitas A, berarti jangan pernah tapi coba memasuki dan mendalami apa yang kegiatan disukai oleh masing-masing pihak, dan cobalah untuk bisa mendalami dan ikut bergabung di dalamnya. Kalau ayah, apa yang ayah sukai dan apa yang ayah harapkan mama juga memaklumi di dalamnya? Seperti yang selama ini mama rasakan bahwa yang namanya laki-laki butuh sosialisasi, kadang butuh keluar di luar untuk ngobrol dengan tetangga, maka disitulah coba bahwa seorang istri juga bisa beradaptasi dalam artian tidak ikut nongkrong tetapi minimal ikut keluar, ikut ketemu dengan orang-orang. Makanya di situ nanti akan terjalin bahwa ketika suami beraktivitas di luar itu istri tahu apa yang dilakukan dan apa yang diobrolkan di luar. Berarti membersamai dengan bersosialisasi dengan teman atau tetangga. Iya, termasuk dengan aktivitasnya. Contoh ketika suami punya hobi merawat sesuatu, cobalah ikut ketika dia merawat sesuatu. Oke, close statement terakhir dari seorang ayah. Bahwa yang namanya berkeluarga itu banyak tantangan. Nah, tantangan itu adalah tantangan membagi waktu. Nah, di sini butuhnya suatu komunikasi. Karena dalam suatu waktu bahwa seseorang itu ada batasan kemampuan. Ketika sesuatu mempunyai batasan kemampuan, berarti pasangan harus bisa membackup kekurangan tersebut. Contoh ketika sang istri sakit, berarti suami harus bisa membackup seluruh kegiatan di rumah. Nah, membackup ini berarti butuh tahu apa yang dilakukan istri sehari-hari. Begitu juga dengan istri ketika suaminya sakit, suaminya capek dengan pekerjaan, berarti harus tahu apa yang dilakukan suami di rumah dan kegiatannya. Mungkin itu close statementnya. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saim itu lebih senang mama di rumah apa kerja? Aku lebih suka mama nyuci baju.